Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang mungkin ada di rumah, di perjalanan, atau dimanapun saudara yang sedang join. Selamat malam. Saat ini kita berada dalam program Good News Tonight. Saat ini spesial. Saya bersama dengan dua rekan-rekan yang cantik-cantik malam hari ini. Ada Celili, halo Celili. Ada Cerita. Halo. Ya, kita sama-sama akan bincang-bincang, kita akan membagikan good news. Kita percaya bahwa setiap kita membicarakan firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan, kemerdekaan bagi kita semua. Amin. Amin. Kita akan mulai dengan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama dengan prayer. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, nama Tuhan Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, kuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu memenuhi kami, hikmat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan lebih lagi sukacita dan damai sejahtera melingkupi kami semuanya. Baik kami yang ada di studio maupun para viewers, para pendengar, semuanya dilingkupi di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Shalom. 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 Ya, luar biasa saudara, ini spesial ya, kita bisa kumpul di studio. Masih belum bisa rame-rame ya, masih dalam rangka pandemi, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan, namun tidak menghalangi kita untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita malam hari ini kita pengen bincang-bincang ya, kita pengen bincang-bincang karena apa yang kita bagikan di dalam setiap kali good news, kita inginnya itu sesuatu yang relevan. Jadi bukan hanya sesuatu yang
yang terlalu teologis, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bingung mengaplikasikannya gitu. Jadi dalam kesempatan malam hari ini para viewers juga nanti bisa ikut komen dan sebagainya. Kita pengen bincang-bincang nih. Sekarang ini kan masa pandemi ya, di Lilia sama di kita. Banyak orang tiba-tiba yang awalnya baik-baik aja, tiba-tiba ngalamin yang sakit atau kemudian yang dikeluarkan dari kerja, di PHK, nggak ada kerjaan, tiba-tiba orderan sepi dan lain sebagainya. Banyak hal. Bahkan anak-anak Tuhan pun juga mengalaminya, ya kan? Tidak, rasanya kali ini pandemi seluruh dunia, tidak pandang bulu, tidak pandang apapun, semuanya bisa kena, ya kan? Jadi coba sih apa yang kita mau bahas malam hari ini, coba dari sisi ini juga pengalaman juga cerita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah sering mendengar firman tentang Kristus, otomatis sebenarnya secara kerohanian itu kuat. Lalu bagaimana mengaplikasikannya di dalam kondisi seperti ini gitu. Banyak hal yang bisa yang sudah kita terima, namun pada saat kita mengalami hal-hal yang sepertinya tidak kita inginkan atau kondisi yang buruk, bagaimana nih sebagai anak-anak Tuhan? Coba silakan mungkin bisa sharing duluan. Kalau saya juga merasakan ya perubahan yang terjadi baik di dalam kehidupan saya dan keluarga maupun di sekitar kita. Di tahun 2020 di tahun ini ya. 2020 nih, khususnya mulai bulan 3 sampai sekarang kita merasakan omset pasti menurun. Ada beberapa yang udah kita rancangkan tercancel, terdelay. Ya kan, ada beberapa hal yang sudah kita planning harus begini bubar semua. Banyak hal. Tetapi karena kita sudah di dalam kasih karunia Kristus, kita menyadari bahwa siapakah identitas kita. Itu yang penting bagi saya, ya. Siapakah saya? Status saya bagaimana di dalam kasih karunia Bapa ini? Ya. Di saat kita mengerti, oh ya, kamu adalah anak yang dikasih Tuhan Kristus. Amin. Kamu adalah umat pilihan Bapa. Amin. Di situ saya tidak, takutnya itu tidak 100%. Ada worry, ada. Paling hanya beberapa persen, 10%. Jadi semuanya kita berserah kepada Tuhan. Tuhan tahulah keadaan kita hari ini, Tuhan pasti tahu. Kita percaya Kita percaya bahwa Tuhan tahu. Ya, betul. kita pegang firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Itu adalah firman favorit saya. Kita tahu sekarang, kita baca ya. Kita baca yuk. Roma 8 ayat 28. Mungkin cerita bisa bantu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di firman ini Tuhan ngomong, kita tahu sekarang bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan sebagian. Segala sesuatu yang terjadi ini udah termasuk di dalam segala sesuatu itu tadi untuk mendatangkan kebaikan. Orang merasa pandemi ini sepi gini. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita percaya sama firman Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Contoh, ya, dalam keluarga kita sehari-hari lah ya. Kita seringkali setiap malam itu kita sibuk, ya, sibuk pelayanan. Kadang-kadang kita sibuk juga dengan pekerjaan kita yang harus diselesaikan pada malam hari. Kadang-kadang masih ingin ketemu teman. Dengan adanya pandemi ini, kita punya batas waktu harus go home. Jadi ini kita masing-masing pun pada bubar sendiri. Mau nggak mau, kita jam tertentu kita harus pulang. Kita ketemu sama suami, ketemu dengan anak. Lebih banyak. Contoh kedua, kita kadang-kadang malas berdoa, akan lupa berdoa, terlalu sibuk. Dengan adanya ini banyak waktu kita di rumah. Mau nggak mau, betul Bu Rita, mau nggak mau kita bisa bersekutu dengan Tuhan itu lebih intim, juga lebih intim. Jadi kita sudah nggak ada alasan lagi, oh kamu nggak punya waktu untuk berdoa. Nggak ada
sekarang ini? Karena banyak sekarang kita stay at home. Stay at home. Jadi di situ kita punya waktu banyak. Nah ini loh, kita melihat ini loh untuk datang kebaikan. Jadi kita harus berpikir positif. Jangan dilihat pandemi. Ya memang semua pandemi pasti ada dampaknya, pasti. Saya juga mengalami. Tetapi kita jangan melihat dampaknya negatif juga, tapi kita harus melihat dari sisi positif. Itu saya. Jadi maksudnya mengalir saja dengan Tuhan, percaya Tuhan. Tuhan Betul. tidak meninggalkan kita. Dan Betul. justru kita harus melihat hal-hal yang baik di balik semuanya ini. Betul. Keluarga lebih kuat, Iya, kita betul. lebih dekat dengan Tuhan. Betul. Dan itu mungkin tidak bisa kita lakukan pada saat dulu-dulu waktu Betul. sibuk. Juga dari segi makanan. Ya, iya, kita iya. kadang-kadang kalau Iya, makan betul. semuanya dimakan sudah Sembarangan. Nah, dengan adanya ini kita lebih bisa menjaga kesehatan gitu loh. Bisa memilih-milih Iya, mana yang baik betul. buat tubuh kita Betul. gitu. Memang manusia kalau nggak diginikan gitu dalam keadaan tertentu, Iya bisa betul. ngawur gitu. Jadi dalam keadaan ini kan kita jadi sadar akan kesehatan masing-masing gitu kan. Betul. Juga dari segi kebersihan. Iya betul. Kadang-kadang kita kan jarang cuci tangan nih, Ya. jujur, ya kan? Tapi dengan adanya pandemi ini mau nggak mau kita sering cuci Cuci tangan. Gitu loh. Karena kita juga takut sendiri kan. Iya, Lebih benar, hidup benar. sehat lah. Iya. Ya benar sekali. Jadi ini kita bisa sebenarnya kita bisa melihat hal-hal yang baik Baik, dari betul. balik ini semua ya. Dalam kesehatan dunia ya. Betul. Mungkin cerita akan berbagi sedikit mungkin punya pengalaman dalam hal kesehatan atau Firman mungkin apakah yang cerita membaik. Kalau saya sih gini, memang untuk masa pandemi ini itu benar-benar berdampak juga. Saya kan ini seorang karyawan nih. Nah, bagi karyawan ini pun berdampak juga karena dalam artian biasanya kan salary yang kita terima kan penuh nih. Nah, berhubung karena adanya pandemi ini kan untuk ada hal yang berubah kan, sehingga untuk pendapatan kita pun juga agak berkurang gitu. Itu yang juga ngefek. Nah, tapi ya kalau mau dibilang nggak cukup ya pastinya nggak cukup ya. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah membiarkan anaknya itu meminta-minta terus. Tapi saya mengalir aja, saya berjalan. Saya percaya gini. Yang penting saya tetap mengucap syukur saya masih ada yang saya kerjakan. Betul. Saya mengucap syukurnya begitu. Kadang-kadang di balik pandemi ini banyak juga teman-teman yang Iya. memang di kondisi salary atau di kerjaan tetap Iya. seperti berkurang, tapi Iya, tiba-tiba tapi- Tuhan kasih talenta yang Nah, lain iya, ya, betul. untuk buka jalan untuk tiba-tiba Iya. bisa jualan Nah, gitu. mungkin kita bisa jualan atau mungkin Iya. kita bisa mungkin mungkin kita bisa masak atau mungkin kita bisa bikin Iya. kue-kue gitu kan, kita bisa Ngalami ya cerita ya. ngalamin. jadi sangat lebih ahli akhirnya Jadi mungkin talenta yang Tuhan kasih tersembunyi awalnya sekarang tereksplor sekarang. Iya, gitu. loh, karena kan biasanya kalau saya hari-hari itu kan kerja gitu kan, jadi Iya. kan udah nggak mikir, jadi kan di rumah kan pasti yang ngerjain mama gitu kan, di pulang tinggal istirahat gitu, enak-enak gitu kan. Nah, dengan adanya pandemi ini kan kadang kita ada ada masa PSBB work from itu home, banyak ada ya. nah kan itu lebih sering banyak di rumah. Iya. Nah, dengan waktu yang nganggur di rumah itu akhirnya bisa bantuin mama mungkin masak gitu ya, yang Iya. dulunya nggak pernah atau mungkin merasa nggak bisa masak gitu ya, ternyata Betul. kalau memang terpaksa dengan keadaan seperti ini itu kita bisa aja melakukan hal itu. Ya, Gitu. talentanya malah muncul semua. Iya, bahkan lebih betul. ini ya. Genovi. Iya. Cerita ini bisa bikin pangsit Milo. Wah, Saya ini pernah PO. Siap, ayo promosi sekalian di sini pangsit minyak cerita enak. pesan silakan. Cerita bisa DM. Jadi promosi. Pangsit mie, siomay. Wah, Jadi macam-macam. dari sini ya kita tahu Tuhan itu sangat baik. Di saat pandemi Amin. seperti ini Tuhan tetap memberikan yang lain daripada yang lain. Iya, Itu saya betul. juga merasakan ya. Seperti kemarin cerita mengharapkan hanya dari salary kantor. Iya. Tapi dengan adanya kejadian ini, Betul. akhirnya cerita bisa Punya mempromosikan second, ya. second second income gitu Iya, ya. betul. Bisa income gitu ya dengan PO Iya. makanan
yang ini gitu loh. Jadi ini benar-benar luar biasa. Iya, Tidak kadang terpikirkan loh itu. iya, Benar kadang nggak saya sih, kan Kak? juga nggak kepikir. Kadang tuh temen ada yang WA saya gitu, mau nggak kamu reseller gitu. Nah, saya pikir Luar dengan biasa, kondisi ya. seperti ini ya, Iya. meskipun reseller tuh memang nggak banyak sih Iya. dapatnya, tapi kan kalau misalkan itu lancar kan lumayan juga kan dapatnya gitu. Jadi saya tetap bersyukur aja dengan kondisi ini. Pokoknya kita percayalah bahwa Bapak itu nggak pernah tinggal diam gitu loh. Betul. Ya itu aja sih yang saya. Luar biasa. Seperti firman Tuhan tadi ya. Kita baca ulang deh. Saya kok pengen baca lagi ya. Apa tadi? Tadi apa? Roma 8 ayat Roma ya, biar kita 28. lebih mantap. Kayaknya ini ayat kita hari ini deh. Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Bapa turut bekerja Bekerja. dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Kebaikan. bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Bapa. Kita percaya Amin. kita di muka bumi ini kita tidak lahir kebetulan. Iya, Kita betul. Tuhan tiba-tiba Iya. Tuhan menciptakan tanpa tujuan, tanpa rencana, tidak Betul. mungkin. Jadi kalau kita ada, rambut kita aja dihitung oleh Tuhan, Iya, nggak nggak mungkin. mungkin. Kalau cuma soal penghidupan Tuhan apa dalam tanda kutip geletak Ya, melalaikan gitu, nggak mungkin. Ya, namun hari-hari kadang-kadang dalam menghadapi masa-masa yang berat ini, kalau Cilili mungkin bisa bagikan firman Tuhan atau apa yang biasanya keseharian yang dilakukan kalau misalnya lagi pikiran buruk nih, khawatiran melanda nih, gimana? Saya biasanya kalau misalnya Bangun tidur gitu. ya, kadang-kadang ingat sesuatu. Wah, ini Pikiran, belum ini belum tak kerjakan ini. Matang ya apa nih? Ya sudah. Kita ambil firman Tuhan, kita baca. Kita harus satu kan merenung firman Tuhan ya. Kita harus merenungkan firman Tuhan itu pagi dan malam. Seperti yang Mazmur katakan di Mazmur 1 ayat 2. Kita harus suka dengan Taurat Tuhan. Kita renungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus dasar hidup kita tuh adalah firman Tuhan. Betul. Jadi firman Tuhan itu sangat menguatkan kita. Di saat kita Amin. lemah, dengan kita membaca firman, kita menjadi kuat. Ya, Yesus Amin. kekuatanku. Amin. Yesus benteng kehidupanku. Itu kita perkatakan. Betul. Saya kalau baca firman itu selalu berbunyi, bersuara. Betul. Karena firman Tuhan bilang yang di itu loh, firman harus diucapkan Diucapkan. Betul. supaya telinga kita mendengar. Yosua ya, 1 Yosua. ayat 8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Ya, ini, betul. tetapi renungkanlah Renungkanlah itu siang dan dan malam, malam. supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, Betul. sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil Iya. dan akan beruntung. Ini kalau kita pelajari bahasa aslinya ya, Betul. kita pernah pelajari bahasa aslinya, ngomong kata memperkatakan dan renungkanlah itu dari bahasa aslinya itu dikatakan bergumam. Jadi seperti kayak misalnya kita baca Mazmur 23 nih Ya. hari ini, sepanjang hari kita tuh terus Tuhan adalah kepala Tuhan kekurangan Iya, aku. Jadi kayak betul. gitu. Ya. Jadi kita melakukan aktivitas Ya. kita di motor, di mobil atau di Ya. mana, Tuhan adalah kepala Tuhan kekurangan aku. Jadi gitu terus mengingatkan, Iya, mengingatkan benar. jiwa kita Betul. supaya lebih kenceng suara daripada firman Tuhan Betul. itu, Iya. lebih kuat Kuat daripada daripada- kita. iya, betul. 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 Itu powerful banget Benar. firman Tuhan itu. Dan yang kedua, saya kalau udah baca firman tengah-tengah gitu ya, sambil misalnya bersih-bersih rumah apa gitu ya, kita selalu nyanyi. Wah, Nyanyi ya. paling Iya. gampang. Ya kan melatih walaupun suara saya nggak enak, Iya. ya sudah nyanyi pokoknya. Jadi setiap ada masalah kita nyanyi. Di mobil kita nyanyi, ya kan? Betul. Jadi memuji setiap Tuhan saat, ya. setiap saat kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan dan kita berbahasa roh. Itu yang saya lakukan. Jadi kadang-kadang ya kita misalnya menghadapi apa ya, kita berbahasa roh. Nah, enggak tuh hati itu Tenang. bisa tenang. Betul ya Betul, cerita ya. betul. Bisa Saya tenang, juga sering damai sejahtera, seperti betul itu. ya cerita. Iya. Alami aja ya. Ngalamin dulu. Kadang saya tuh misalnya gini, ini lagi aduh di kantor tuh nanti ada ini yang belum saya selesaikan, ini aduh ini yang urgent ini itu kan kepikiran semua itu. Iya. Nah, di tengah perjalanan menuju ke office itu saya kadang-kadang memuji Tuhan terus langsung penyembahan loh. Iya. Walaupun dengan kondisi setir Betul. gitu ya. Betul. Itu kita bisa loh nyembah. Benar. Oh, luar biasa. Saya pernah sampai nangis tuh pernah di mobil itu. Terus sampai gini, aduh Pernah lagi, terima kalau kasih. saya sering jadi Iya, sering. Iya, sering. Iya, sering. Jadi Bahkan saya kalau saya bilang ya secret place saya tuh di mobil kalau lagi nyetir. iya benar, karena kan sendirian ya.
Iya. Bahkan lebih tajam daripada di gereja. Bener, kayak bener-bener Tuhan tuh langsung sentuh, langsung dahsyat gitu rasanya. Iya, itu saya ngalamin juga sering kayak gitu. Iya, jadi memuji Tuhan, memperkatakan firman, Iya. bahasa itu saudara sungguh-sungguh memberikan kekuatan yang Iya, betul. supranatural. Apalagi Entah dari mana? pada saat kondisi badan kurang sehat badan gitu tidak juga. fit, ya. Saya juga kalau misalkan pagi bangun tuh merasa, saya tuh kadang kadang vertigo gitu Ya. kan. Nah, mulai pagi gitu sudah badan terasa nggak enak. Saya tuh langsung perkatakan, aku sehat Tuhan, aku sehat. Amin. Selalu saya katakan, Bapak aku percaya Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan. Itu langsung loh, secara di dalam itu supranatural, betul. Jadi kayak di dalam tubuh kita ini tiba-tiba itu kayak ada sesuatu kekuatan gitu. Amin. Yang jadi kayak ada kesegaran di tubuh kita gitu. Itu memang harus diperkatakan. Iya. Luar biasa. Jadi biarlah kita tidak larut dengan keadaan yang buruk atau Betul. masalah kita yang belum selesai, karena dengan kita pikirkan pun kita belum punya solusi. Iya, betul. Kan? Dengan kita ketakutan pun ketakutan itu belum tentu juga terjadi. Iya, betul. Jadi lebih baik kita memilih untuk kita menguatkan dengan firman Iya, Tuhan, bersyukur, dengan penyembahan. bersyukur, memperkatakan yang baik, karena kita tahu hidup kita dipegang oleh Tuhan. Bapak. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya. Jadi kadang-kadang itu manusia itu sebetulnya Tuhan itu selalu ada bersama kita tiap saat kita tinggalin. Harusnya ya, benar itu. Tapi masalahnya kita ini lebih Nggak lihat fokus. masalah, Iya. artinya ada Tuhan di samping gitu. Iya, betul. Jadi kalau kita sebetulnya masalahnya mau badai, mau gunung, mau apapun, ya. Tapi yang penting kalau kita ingat bahwa siapa yang bersama kita dan siapa yang menyertai kita, kita percaya. Itu semua akan terlewati. Amin, betul itu. Tuhan itu loh bilang di Mazmur 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Yes. Berharaplah kepada Bapa, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Bapakku. Ini luar biasa. Tuhan itu selalu menolong kita di saat apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Betul. Karena kita ini sendiri yang menyibukkan diri dengan masalah. Sebenarnya masalah itu gampang. Karena kita bingung, kita ragu, kita khawatir, kita takut, masalah ini menjadi besar. Kita lupa kalau kita punya Allah yang lebih besar dari masalah. Amin. Makanya di saat saya kalau sudah pusing, sudah mumet, sudah tidak ada way out, saya selalu menyatu dengan tubuh dan darah. Itu selalu saya lakukan. Dan saya urapin minyak supaya apa? Supaya tidak auto tenang hatinya itu. Nangis sendiri, wes doa sendiri, wes saya masuk di kamar kadang kalau pas di mobil dengan lagu Kisah, tapi terpuaskan. Iya, setelah betul. kita Kayak ada mendapat kelegaan. Iya. Kekuatan juga, betul. Saya mengalami itu selalu, itu yang saya lakukan. Puji nama Tuhan. Seru sekali pembicaraan malam hari ini, saudara sekalian, luar biasa. Kita harus ulang bincang-bincang kayak gini. Ya, saudara, saya hampir sampai kepada kesimpulan kita malam hari ini bahwa pandemi ini boleh berlangsung, keadaan boleh buruk di sekitar kita, keadaan kita boleh masalah kita boleh banyak, tapi jangan pernah lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang baik, yang ajaib, yang menyertai kita dan mengasihi kita, sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau Dia yang selalu menyertai kita itu yang hebat, yang pencipta alam semesta, kenapa kita harus takut dan khawatir? Apapun masalah kita, mari percayakan saja kepada Dia, serahkan kepada Dia, maka percayalah Dia akan bertindak menyelesaikan semuanya. Amin. Jadi pada saat kita menghadapi masalah boleh masih ada, tapi jangan lupa untuk datang kepada Yesus. Kita datang kepada Yesus, kita cari firman-Nya, kita memuji Dia, kita mengucap syukur, kita katakan, kita mengangkat tubuh dan darah, kita katakan bahwa Tuhan, aku percaya, Engkau yang menyelesaikannya. Amin. Betul. Puji nama Tuhan. Biarlah saudara sekalian diberkati malam hari ini. Sebelum saudara tidur malam hari ini, kita beristirahat bersama-sama. Biarlah kita memahami bahwa Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang mengasihi kita, itu
dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama. Mari kita angkat tubuh darah Tuhan Yesus, kita berdoa bersama-sama. Karya salib Kristus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami beroleh penebusan kekal dan segala dosa kami telah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Kristus, di kayu salib Kau berkata, tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa, oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, kami terima dalam nama Yesus. Kita mengangkat darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat minyak zaitun. Terima kasih Tuhan untuk minyak zaitun ini. Kami percaya Kau mengurapi minyak ini Tuhan, bukan kuasa atasnya. Saat dioleskan bagi kami Tuhan, kami dipermuliakan oleh Bapa. Amin. Lebih daripada sekutu-sekutu kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama dalam fellowship Good News Tonight Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa biarlah seluruh pendengar Tuhan baik secara online maupun offline Tuhan, mereka semuanya boleh diberkati oleh Amen. Tuhan, dikuatkan oleh firman-Mu. Amen. Kami tahu Tuhan semuanya mengalami masa-masa pandemi saat ini Tuhan, tapi kami percaya perlindungan Bapa sempurna atas kami semua. Saat ini kami berdoa biarlah Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Perlindungan yang daripada Tuhan sempurna mengcover seluruh keluarga Tuhan. Amen. Apapun yang dikerjakan, yang
yang diusahakan Tuhan buat berhasil. Amin. Tuhan membedakan kami seperti bangsa Israel pada saat ada di Goshen. Ada perlindungan, ada berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan memelihara kami dengan luar biasa. Mereka yang masih menghadapi masalah-masalah Tuhan, baik hubungan yang rusak, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang menyatakan mujizat, semuanya boleh dipulihkan Tuhan. Dan bisnis yang sedang dibangun yang baru oleh anak-anak-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan. Saat Tuhan beserta dengan kami, tidak ada yang dapat Tuhan menggagalkan semuanya. Amin. Karena Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sejenak malam hari ini sebentar akan beristirahat. Biarlah malam hari ini kami boleh beristirahat di dalam rest, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu saat tidur kami pun dilindungi, diberkati oleh Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak, dan esok pagi kami dapat bangun dalam tubuh yang segar dengan penuh hikmat, dengan pengurapan daripada Tuhan, siap menghadapi apapun karena kami tahu Tuhan menyertai kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih waktunya Cilili, Cilita, Ya, hari ini sudah datang ke studio di Good News Tonight. Saudara sekalian yang ada di rumah, di perjalanan maupun dimanapun, tetaplah semangat, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan Amin. pasti mengadakan mujizat di dalam Amin. kehidupan kita. Amin. Tetap percaya, tetap bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kita semuanya Amin. diberkati. Terpuji nama Tuhan, diberkati kita senantiasa. Shalom. Shalom.